Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja, sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat pada diri kita sendiri maupun orang lain. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Indra. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Jadi materi kali ini yaitu membahas tentang zakat. Apa itu zakat dan bagaimana cara kita berzakat dan apa saja hukum-hukum zakat. Nah, di sini akan dijelaskan sama Bapak ya. Silahkan dilihat LKS-nya. Pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut lugat memiliki beberapa arti, yaitu suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah fikih yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi sebagian harta yang kita zakatkan kepada orang yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dalam Al-Quran disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Jadi ada perintah zakat sekaligus perintah sholat. Jadi satu. Zakat juga sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan bagaimana hukumnya melaksanakan zakat? Nah, ini hukumnya melaksanakan zakat yaitu wajib. Di sini ada dalil zakat yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi ini sudah jelas perintah Allah agar memerintahkan umatnya atau hambanya untuk melaksanakan sholat serta melaksanakan zakat. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan sholat untuk berjamaah. Di sini ada kata-kata rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, itu artinya yaitu sholat berjamaah. Terus mustahik zakat. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat? Di sini ada 8, yaitu yang pertama fakir, adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini adalah orang pertama yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Jadi ketika ada tetangga kita yang miskin atau orang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, contohnya seperti janda gitu ya, karena tidak ada yang menghidupi, mungkin dia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang atau lembaga atau badan. Jadi ini adalah termasuk biasanya kalau di desa-desa ada panitia zakat, yaitu yang disebutkan amil. Jadi panitia untuk pembagian zakat. Ya pengepul zakat lah. Bisa dipahami dari sini anak-anak? Oh ya, alhamdulillah. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam kan otomatis imannya masih belum kuat. Jadi
dia adalah berhak untuk menerima zakat. Yang kelima yaitu rikoh. Rikoh itu apa? Rikoh adalah budak belian yang diberi kebebasan. Jadi ada seseorang yang membeli budak, tetapi bukan untuk dirinya, tetapi hanya untuk membebaskan budak tersebut. Lah budak tersebut itu berhak untuk menerima zakat. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Yang keenam yaitu gharim. Gharim yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Jadi orang yang hutangnya menumpuk. Kalau sekarang, zaman sekarang, orang yang memiliki hutang itu tidak kelihatan, karena kebanyakan masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita hutangnya itu ke bank, otomatis kan nggak ada yang tahu. Mungkin tahu-tahu rumahnya disita sama bank gitu. Ya, orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh yaitu sabilillah atau lembaga pendidikan Islam, contohnya seperti pondok pesantren, itu juga berhak memiliki menerima zakat. Dan yang terakhir yang ke-8 yaitu ibnu sabil, orang yang musafir sedang dalam perjalanan jauh dan tidak bertujuan maksiat. Kalau orang yang perjalanan jauh bertujuan maksiat, maka itu tidak berhak untuk menerima zakat. Dari sini bisa dipahami anak-anak. Alhamdulillah. Nanti bisa dilihat di LKS-nya masing-masing ya. Silakan dipelajari. Nanti kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada Bapak. Yang selanjutnya yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Tentunya orang yang kaya pasti dia mampu. Lah, dia ini tidak berhak untuk menerima zakat karena dia sudah mampu. Yang kedua, keturunan Rasulullah. Contohnya seperti habaib atau habib, itu tidak untuk menerima zakat. Yang ketiga, orang non-muslim, karena zakat adalah rukunnya orang Islam. Jadi yang menerima ya juga orang Islam. Untuk orang yang non-muslim tidak berhak untuk menerima zakat. Yang keempat yaitu orang yang muzaki. Nah, contohnya anak yang masih dizakati oleh orang tuanya. Jadi dia belum zakat sendiri. Itu. Yang terakhir yaitu budak yang belum merdeka yang dimaksudkan. Kalau yang tadi orang yang mustahik zakat atau yang berhak menerima zakat kan budak yang telah dimerdekakan. Nah, sedangkan yang ini yang tidak berhak menerima zakat yaitu budak yang belum merdeka. Bisa dipahami anak-anak semua? Alhamdulillah. Kalau semua paham, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Dan nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah mepet ya. Dari sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.